Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Munarika Sasaka dengan NIM 231012117 dari program studi psikologi Universitas Negeri Manado. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tes kognitif yang diampu oleh NER Steffi Becker Sengkei SPC MA. Jadi pada video kali ini saya akan membahas 5 poin penting terkait dengan tes intelijensi Stanford Binet. Nah, yang pertama itu ada sejarah tes Stanford Binet. Yang kedua ada teori apa saja yang mendasari tes Stanford Binet. Yang ketiga ada tujuan dan juga fungsi dari tes Stanford Binet. Yang keempat ada aspek-aspek apa saja yang diukur dalam tes Stanford Binet. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada administrasi tes dari tes Stanford Binet. Jadi yang pertama kita akan membahas terkait sejarah tes Stanford Binet. Jadi tes ini atau tes Stanford Binet ini itu berasal dari tes kecerdasan yang dikembangkan oleh seorang psikolog asal Prancis bernama Alfred Binet dan juga bersama dengan koleganya atau rekannya yang bernama Theodore Simon pada awal abad ke-20. Jadi pada waktu itu Binet dan Simon ditugaskan oleh pemerintah Prancis untuk membuat sebuah alat tes yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan pada kala itu. Nah, jadi Alfred Binet ini dia lahir pada tanggal 8 Juli tahun 1957. Jadi dia ini seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Jadi Binet ini adalah seorang psikolog Prancis yang mengembangkan tes kecerdasan pertama yang paling banyak digunakan. Nah, tes ini itu berasal setelah pemerintah Prancis menugaskan Binet untuk mengembangkan instrumen atau alat yang dapat mengidentifikasi anak-anak sekolah yang membutuhkan studi remedial. Bukan hanya Bennett namun ada bersama dengan rekannya atau koleganya bernama Theodore Simon. Mereka menciptakan skala yang disebut dengan atau yang dikenal sekarang dengan skala intelijen Binet-Simon. Jadi selanjutnya itu ada penemu dari tes Stanford Binet. Nah, jadi penemu dari tes Stanford Binet ini adalah Alfred Binet bersama dengan kolaboratornya bernama Theodore Simon. Tes ini dikembangkan pada awal abad ke-20 atau pada tahun 1905. Nah, jadi selanjutnya itu kita akan membahas tentang perkembangan tes Stanford Binet dari tahun ke tahun atau tahun revisi ala tes Stanford Binet. Tes Binet ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun melalui beberapa revisi. Jadi revisi tes Binet ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada revisi pertama pada tahun 1908. Nah, jadi dalam revisi tahun 1908 ini jumlah tes itu semakin ditingkatkan. Jadi tes yang memberikan hasil kurang maksimal itu dihilangkan dan juga dilakukan penggolongan berdasarkan kelompok umur subjek. Jadi pada revisi pertama ini penggolongan itu dilakukan berdasarkan kelompok umur subjek. Misalnya umur 7 tahun, 8 tahun, atau 9 tahun. Dikelompokkan berdasarkan kelompok umur dari subjek. Selanjutnya pada revisi yang kedua, pada tahun 1911. Nah, dalam revisi tahun 1911 ini, tes ini itu telah mulai menggunakan MA atau yang disebut dengan mental age atau usia mental. Nah, jadi sistem penilaiannya sendiri
itu dia masih sama, yakni dengan memberikan nilai 0 sampai 2 untuk setiap soal. Oke, selanjutnya itu ada revisi tahun 1916. Selanjutnya ada revisi pada tahun 1916. Nah, jadi pada tahun ini, jadi setelah Bennett meninggal pada 18 Oktober tahun 1911 dan setelah dipakai atau setelah digunakan selama 5 tahun, dilakukan lagi revisi. Nah, revisi di tahun 1916 yang paling terkenal itu adalah Stanford Binet Test yang dilakukan di Stanford University oleh seorang psikolog asal Amerika Serikat bernama Lewis Terman dan juga rekan-rekannya. Jadi pada revisi di tahun 1916 ini, nama tes dari tes Binet ini diubah atau direvisi menjadi tes Stanford Binet. Nah, ini direvisi oleh seorang psikolog asal Amerika Serikat bernama Lewis Terman di Universitas Stanford atau di Stanford University. Oke, baik. Selanjutnya itu masih terkait dengan tahun revisi tahun 1916. Jadi setelah direvisi pada tahun 1916 ada perubahan item. Nah, dia jadi 90 item. Terus ada perubahan bahasa. Sebelumnya dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris. Mulai mulai dilakukan dengan metode cermat yang dikembangkan melalui aspek psikologis yang lebih cermat. Sudah menggunakan IQ yang dikenalkan oleh William Stern. Dengan rumusnya itu mental age atau usia mental per usia kronologis. Dan juga dilakukan dengan cara baru yang menggunakan kombinasi sejumlah fungsi mental dalam penyajiannya. Serta sistem penilaiannya juga sudah dilakukan secara objektif. Oke, selanjutnya itu ada skala Stanford Binet revisi pertama dilakukan pada tahun 1937. Nah, jenis tes intelijensi satu ini tuh mengalami perkembangan lagi di tahun 1937. Ini dilakukan oleh Terman, ini dilakukan oleh Lewis Terman dan juga Merrill. Nah, di sini dilakukan penetapan satu item pada kelompok tertentu berdasarkan tes yang dijawab. Banyak mengukur kemampuan verbal dan juga diciptakan pada from L dan juga from M. Terus yang terakhir itu skala Stanford Binet revisi kedua pada tahun 1960. Nah, pada tahun ini merupakan revisi terakhir yang digunakan hingga sekarang. Beberapa perubahan materi yang tampak digabung menjadi satu antara bentuk form L dan juga form M dan juga form M. Jadi ada cukup banyak perubahan yang terjadi dalam bentuk atau dalam revisi ini. Ada cukup banyak perubahan yang terjadi dalam revisi di tahun ini. Jadi pada tahun 1960 ini merupakan revisi yang terakhir. Maaf. Revisi yang terakhir itu pada tahun 2003. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yakni teori apa saja yang mendasari tes Stanford Binet. Jadi teori yang mendasari tes ini itu yang pertama ada teori kecerdasan umum atau yang istilahnya itu G-faktor. Nah, teori ini tuh dikembangkan oleh Charles Spearman. Jadi teori ini menyatakan bahwa ada faktor kecerdasan umum yang mendasari kemampuan kognitif individu. Jadi tes Binet ini dirancang untuk mengukur aspek-aspek dari kecerdasan umum. Teori yang kedua itu ada teori perkembangan kognitif. Alfred Binet memperhatikan bahwa kecerdasan anak itu berkembang seiring dengan usia. Ia percaya bahwa anak-anak melalui tahapan perkembangan yang berbeda. Dan tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan di masing-masing tahap tersebut. Jadi itu ada dua teori yang mendasari tes Stanford Binet.
Selanjutnya itu poin yang ketiga. Jadi tes Stanford Binet ini memiliki beberapa tujuan dan juga fungsi yang signifikan. Antara lain, tujuan itu ada di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada pengukuran kecerdasan. Yang kedua ada identifikasi anak-anak yang berbakat. Yang ketiga ada untuk mendeteksi kesulitan belajar pada anak-anak. Nah, yang keempat itu ada evaluasi perkembangan kognitif. Jadi tes Stanford Binet ini dia lebih khusus untuk mengukur kecerdasan anak-anak, digunakan untuk mengukur kecerdasan anak-anak. Nah, selanjutnya ada fungsi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada panduan pendidikan. Yang kedua ada penelitian psikologis. Nah, digunakan dalam penelitian untuk memahami lebih lanjut tentang kecerdasan, perkembangan kognitif, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan belajar. Yang ketiga ada konteks klinis, membantu psikolog dan juga profesional kesehatan mental dalam mengidentifikasi masalah perkembangan atau gangguan dalam belajar. Sekarang kita masuk pada poin yang kelima, yakni administrasi tes dari tes Stanford Binet. Nah, dalam melakukan dan memberikan tes Binet atau tes Stanford Binet, ada beberapa prosedur dan juga administrasi yang harus dilakukan. Prosedur dan juga administrasi ini harus diperhatikan dengan seksama, terutama bagi seorang tester, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama berlangsungnya tes. Jadi prosedur dan juga pengadministrasian tes Binet sangat mempengaruhi validitas hasil tes. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa hal yang dibahas dalam administrasi tes. Yang pertama itu ada prolog atau prolog. Nah, di sini berisi ucapan terima kasih atau salam pembuka sebelum melakukan tes. Nah, yang kedua ada menjelaskan tujuan dari pemeriksaan psikologis. Tujuan dari pemeriksaan psikologis ini apa tujuannya? Di sini dijelaskan. Yang ketiga itu ada menjelaskan prosedur atau langkah-langkah dalam pemeriksaan. Yang keempat ada penjelasan tentang alat yang akan digunakan. Alat apa yang akan digunakan dalam tes ini. Terus yang kelima itu ada menanyakan kesiapan testi atau menanyakan kesiapan peserta tes. Terus ada etika hasil. Selanjutnya ada mengecek alat-alat yang akan digunakan. Dan selanjutnya lagi ada melaksanakan tes Binet. Lalu setelah melaksanakan tes Binet, akan dilakukan scoring tes Binet atau pemberian skor. Baru langkah yang terakhir itu dilakukan atau membuat laporan dari hasil tes Binet. Nah, selanjutnya selanjutnya itu ada prosedur testing individual. Jadi seorang tester itu dituntut untuk mahir, terampil dalam menggunakan alat tes, terutama dalam penyajian dan penyekoran. Karena rumit, maka seorang tester harus memiliki pengalaman dalam tes ini, terutama dalam tes Stanford Binet. Jadi di sini ada beberapa aspek yang diukur dalam tes Stanford Binet. Nah, berikut adalah aspek-aspek yang diukur dalam tes Stanford Binet. Yang pertama itu adalah kemampuan verbal. Jadi di sini mengukur kemampuan berbahasa, termasuk pemahaman, kosakata, dan juga kemampuan berbicara. Yang kedua itu adalah penalaran kuantitatif. Yang ketiga ada kemampuan visual spasial. Terus yang keempat ada untuk mengukur ingatan, untuk mengukur kapasitas penyimpanan dan mengingat informasi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada kemampuan pemecahan masalah. Jadi tes ini tuh digunakan untuk mengukur kemampuan menganalisis situasi, mengembangkan solusi, dan juga mengambil keputusan yang tepat. Oke, baik. Sekian dari penjelasan saya terkait dengan sejarah dari tes intelijensi Stanford Binet.
Jika ada kesalahan kata ataupun kalimat dalam menjelaskan materi yang saya bawakan, mohon dimaafkan. Shalom, terima kasih.